Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas mengenai variabel dalam penelitian. Lebih fokus mungkin dalam penelitian kuantitatif. Oke, jadi mungkin kita masih akan bertanya apa sih sebenarnya variabel itu, atau misalnya apa sih variabel penelitian itu. Sebenarnya di masa-masa sebelumnya misalnya pasti sudah pernah belajar tentang penelitian ilmiah di mana di dalamnya adalah ada variabel. Dalam variabel itu dikatakan bahwa ia merupakan fokus objek pengamatan dalam penelitian. Apa yang akan diteliti dalam penelitian itu adalah objek yang akan kita gunakan sebagai variabel penelitian. Atau sering juga dikatakan adalah dalam penelitian itu, variabel itu adalah apa yang menjadi pusat perhatian peneliti. Memungkinkan dalam variabel itu ada data yang akan kita dapatkan, misalnya hubungan minat belajar terhadap hasil belajar. Jadi fokusnya adalah minat belajar dan hasil belajar. Minatnya kita dapatkan dengan kuesioner misalnya, atau wawancara, atau alat ukur instrumen lainnya. Kemudian hasil belajar misalnya kita dapatkan lewat hasil tesnya, kemudian kita komparasikan, kita uji. Jadi di mana komponen atau fokus perhatian atau objek penelitian, sasaran penelitian yang ada datanya itu bisa masuk dalam variabel penelitian. Jadi apa yang akan kita uji itulah variabel penelitian dalam penelitian kuantitatif. Oke. Nah, di sini dikatakan bahwa objek penelitian, variabel itu merupakan objek penelitian, ya, atau segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti. Jadi sekali lagi, sebenarnya untuk mengadakan variabel baru dalam penelitian atau untuk mengarahkan di mana desain penelitian ini, maka bergantung pada peneliti. Variabel apa saja yang hendak dia gunakan, sehingga apa yang ia niatkan, yang ia cari, ia bisa dapatkan. Jadi model struktur variabel, susunan variabel dalam setiap penelitian akan menentukan bagaimana model analisis data yang akan digunakan. Jadi penentuan hubungan kausal antara variabel satu dengan variabel lain itu menentukan seberapa mudah atau seberapa sulitnya kita melakukan analisis data. Karena memang dalam variabel itu dipastikan ada data, kemudian data itu akan diuji. Setelah diuji nanti akan ditarik sebuah kesimpulan mengenai hubungan antara variabel-variabel itu atau kontribusi variabel-variabel itu terhadap hubungan kausal, misalnya antara X dengan Y, variabel eksogen dan endogen, atau hubungan variabel dependen dan independen dengan beberapa model desain hubungan antara variabel gitu. Pertama, berkaitan dengan hubungan kausal, ya, berdasarkan hubungan sebab akibat atau interaksi antar variabel, maka variabel itu dibedakan menjadi beberapa hal. Pertama ada variabel dependen. Variabel dependen, kalau misalnya kita bisa cermati bahwa ia adalah merupakan variabel terkurung, variabel terikat. Variabel yang dipengaruhi, artinya ada variabel lain yang mempengaruhi. Jadi misalnya variabel dependen ini, misalnya kalau dalam kegiatan pendidikan misalnya tadi hubungan misalnya pengaruh atau hubungan pengaruh minat belajar misalnya, atau hubungan minat belajar terhadap hasil belajar. Jadi misalnya hasil belajarnya adalah bagian dari variabel dependen. Artinya dia dipengaruhi oleh variabel lain. Berikutnya ada variabel, atau misalnya dalam kegiatan ekonomi misalnya,
hubungan misalnya yang menandakan bahwa variabel dependen itu adalah variabel akibat gitu. Kemudian ada variabel independen. Variabel independen itu adalah sering disebut dengan variabel bebas. Oke, artinya di sini peneliti punya opsi untuk mengatur keadaan. Artinya sedikit bisa mengatur situasi penelitian, misalnya akan dikemas seperti apa. Sehingga variabel independen ini dikatakan sebagai variabel yang mempengaruhi. Oke, nanti misalnya efeknya bisa positif juga bisa negatif. Nah, variabel independen ini akan menjelaskan bagaimana masalah penelitian itu dapat dipecahkan begitu. Nah, variabel independen ini sering disebut dengan variabel eksogen, variabel bebas atau variabel eksogen gitu. Contoh dalam desain penelitian misalnya ini menandakan ya hubungan, kita mencari hubungan atau pengaruh ya. Ini variabel ada 3 variabel X-nya dan 1 variabel Y. Variabel Y itu adalah variabel terikat, ya, variabel dependen. Variabel X itu adalah variabel bebas. Oke, jadi ada variabel 1, bebas 1, variabel bebas 2, variabel bebas 3. Akan diteliti bagaimana hubungan antara masing-masing ini terhadap Y. Oke, itu ini disebut dengan variabel bebas. Di sini peneliti bebas menentukan variabel apa saja yang kiranya kita anggap itu punya hubungan, punya pengaruh melalui studi kasus atau studi ilmiah tertentu. Jadi gitu. Berikutnya ada variabel moderat. Oke, variabel moderat itu adalah variabel yang bisa jadi dia memperlemah atau memperkuat hubungan antara variabel eksogen, variabel bebas terhadap variabel endogen atau variabel terikat. Nantinya posisinya adalah dia bisa hadir, variabel moderat ini kehadirannya itu bisa memperlemah hubungan antara X dengan Y, atau misalnya boleh memperkuat hubungan antara keduanya. Bila dampaknya memperkuat hubungan antara keduanya, maka disebut dengan amplifying effect. Kalau misalnya bersifat sebaliknya, maka disebut dengan moderating effect. Jadi dia disebut sebagai variabel moderat. Contohnya seperti ini, ada variabel X, variabel bebas, dan variabel Y, variabel terikat. Di sini ada variabel Z, itu adalah variabel moderat. Contoh kasusnya gimana? Misalnya ini, tapi ini kasusnya adalah ada 2 variabel bebasnya, variabel X-nya ada 2, tapi kita ambil 1 saja misalnya. Analisis pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan dengan lama kerja sebagai variabel moderat. Oke. Jadi judulnya, misalnya judul penelitiannya adalah analisis pengaruh. Ini kita buang dulu nih. Kita buang dulu kepuasan kerja, karena dia sebenarnya bisa juga dalam artian X-nya, variabel X atau variabel bebasnya 2 variabel. Tapi kita pakai 1 dulu sebentar, baru kita selesaikan dengan 2. Misalnya pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan dengan lama kerja sebagai variabel moderat. Maksudnya apa? Hubungan motivasi kerja terhadap kinerja itu akan semakin kuat bila lama kerjanya singkat. Orang kalau misalnya kerjanya hanya sedikit-sedikit saja, maksudnya tidak terlalu lama, pasti rajin kerja, misalnya begitu. Oke, kalau misalnya orang kerjanya misalnya lama, ya misalnya dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore, itu nanti misalnya motivasinya rendah gitu. Jadi dia nanti bisa jadi hubungan keduanya ini bisa memperkuat atau memperlemah, tergantung bagaimana karakteristik data yang didapatkan. Jadi variabel moderat itu adalah hal yang
turut mempengaruhi, turut mempengaruhi artinya dia bisa menguatkan, juga bisa melemahkan hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Bagaimana kasusnya? Kalau misalnya ada dua variabel bebasnya, bisa kita analisis satu-satu. Kalau gitu kita analisis satu-satu, kita temukan bagaimana hubungan keduanya. Oke. Berikutnya ada variabel intervening. Ini semakin menarik nih. Variabel intervening itu adalah disebut dengan variabel mediasi. Oke. Atau variabel antara yang menghubungkan variabel independen dengan variabel dependen. Oke, variabel ini berperan sama seperti fungsi variabel independen. Hampir sama fungsinya dengan variabel independen. Kalau tadi kan variabel intervening ini adalah moderat ini, dia fungsinya hanya tidak tidak mencari hubungan antara Z ke Y atau misalnya S ke Z, tidak. Dia hanya sebagai faktor pengendali saja. Nah, kemudian kalau variabel intervening itu dia bisa saja dia bisa bersifat sebagai variabel independen atau variabel bebas untuk ikut berkontribusi mempengaruhi variabel dependen. Jadi begitu. Jadi atau disebut juga dia variabel perantara, variabel antara. Contohnya gini nih. Z ini adalah variabel intervening. Ini variabel X ke Y harusnya. Cuman memungkinkan ada variabel tertentu yang bisa diselipkan, artinya X ke Y ini tidak secara langsung berhubungan secara signifikan. Butuh Z ya untuk dijadikan perantara untuk menentukan hubungan antara X dengan Y. Oke. Contoh kasus dalam desain variabel intervening ini itu adalah misalnya gini, tinggi rendahnya penghasilan akan mempengaruhi secara tidak langsung terhadap umur harapan hidup. Oke, misalnya kalau penghasilannya tinggi, maka orang ingin hidup lebih lama begitu kan. Tapi kalau misalnya penghasilannya rendah, susah gitu kan. Jadi memungkinkan orang berpikir nggak usah hidup lama-lama. Jadi begitu. Jadi tinggi rendahnya penghasilan mempengaruhi secara tidak langsung ya terhadap umur harapan hidup. Nah, tapi ini adalah hubungan antara misalnya ini adalah penghasilan, ini adalah umur harapan hidup nih. Y-nya umur harapan hidup. Tapi ini kita tidak bisa meninjau langsung bagaimana keduanya bisa berhubungan. Oke, harus dicek dulu ada variabel perantaranya, yaitu gaya hidup. Oke, biar misalnya banyak uangnya, gaya hidupnya looks mewah gitu kan, gaya hidup mewah, pokoknya boros, memungkinkan dia berpikir ingin cepat mengakhiri hidup gitu kan. Begitu pula kalau misalnya penghasilannya kecil tapi bisa gaya hidupnya sederhana, bisa jadi dia punya harapan hidup lebih lama. Nah, jadi gitu. Jadi ini adalah faktor yang ditinjau, nanti dicari hubungannya. Misalnya pertama adalah hubungan penghasilan terhadap gaya hidup, ada nggak hubungannya? Kemudian gaya hidup ke umur harapan hidup. Jadi gitu. Ini adalah variabel intervening. Berikutnya ada variabel laten atau laten variabel. Ini agak sedikit rumit pembahasannya. Bahwa variabel laten itu merupakan variabel bentukan atau variabel hidden variable ya, variabel tersembunyi yang harus dinyatakan dengan menggunakan proksi atau indikator tertentu. Oke. Oleh karena itu variabel laten harus dibentuk oleh beberapa variabel indikator. Jadi dia nggak bisa tunggal berdiri sendiri. Dia harus dibersamai oleh variabel observer variabel indikator atau variabel-variabel yang dapat diamati. Bisa jadi itu misalnya nanti variabel bebas, variabel terikat, atau misalnya variabel-variabel lain gitu kan. Variabel laten pada hasil penelitian itu dapat berupa variabel independen, juga bisa berupa variabel dependen. Jadi variabel laten itu dia semacam tidak bisa diamati. Kalau dia berdiri sendiri, dia harus membutuhkan variabel yang diamati
Nanti kadang-kadang dia akan bersifat sebagai variabel bebas, juga kadang dia akan bersifat sebagai variabel terikat. Misalnya ini adalah variabel yang diamati, oke. Nanti di sini variabel laten akan berada pada 3 variabel teramati tersebut. Nanti misalnya ketiganya misalnya gini, kita ingin mengamati misalnya perbedaan produktivitas antara A, B, C, D gitu kan. Jadi misalnya tapi ada beberapa hal yang hidden, yang tersembunyi, yang kita jadikan sebagai indikator gitu. Kemudian berikutnya ada variabel kontrol. Variabel kontrol. Tapi sebelum itu sebenarnya saya mau bahas dulu variabel laten nih. Variabel laten itu ada 2. Komponen variabel laten itu ada 2. Ada yang disebut dengan variabel laten endogen dan laten eksogen. Jadi laten bebas, laten terikat gitu. Jadi atau disebut variabel laten itu disebut dengan unobserved variable. Variabel yang tidak dapat diamati biasanya untuk melakukan analisis data. Pada penelitian yang menggunakan variabel unobserved variable atau variabel laten ini menggunakan analisis SEM. Oke, analisis SEM, structure equation modeling. Oke, untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah ini. Oke, kita kembali ke sini. Berikutnya ada variabel kontrol. Oke, variabel kontrol itu adalah variabel yang harus dikontrol, diamati. Oke, jadi dikatakan di sini bahwasannya variabel kontrol itu adalah variabel yang melengkapi atau mengontrol hubungan kausal antara X dengan Y bebas dengan terikat untuk mendapatkan model empiris yang lebih baik. Contohnya gini, hubungan X terhadap Y, hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat tertentu misalnya, akan tetapi yang dikontrol, yang diawasi, yang tidak boleh beda atau tidak boleh berubah adalah Z, variabel kontrol. Contoh kasusnya apa? Misalnya gini, kita ingin meneliti mengenai perbedaan sales force atau tenaga penjual lulusan D3 dengan S1. Kita ingin ngecek nih, ada nggak bedanya misalnya output hasil penjualan antara lulusan D3 dengan S1 pada bagian marketing perusahaan kita. Jadi variabel kontrol atau hal yang perlu dijaga atau hal yang tidak bisa dibeda-bedakan adalah variabel-variabel tertentu yang masuk dalam variabel kontrol. Contohnya misalnya lingkungan kerjanya harus sama dong. Nggak adil kalau misalnya D3-nya misalnya kerjanya disimpan kantornya di bagian-bagian tertentu yang kurang nyaman, sementara S1 ditempatkan di tempat yang sangat nyaman gitu. Nggak adil dong. Otomatis akan memberikan kontribusi lain terhadap pekerjaan. Jadi harus dikondisikan lebih dahulu. Peralatan misalnya media yang digunakan untuk promosi harus sama dong gitu kan. Kalau misalnya lulusan S1 menggunakan medianya media online, lulusan D3 juga online. Kemudian kalau misalnya pakai brosur dengan desain tertentu harus sama media promosinya begitu. Kemudian kalau misalnya yang S1 pakai mobil jualannya, artinya menawarkan barang produknya dengan menggunakan mobil, yang D3 juga harus pakai mobil. Artinya ini adalah hal yang dikontrol, karena ketika tidak dikontrol maka akan mempengaruhi, turut memberikan pengaruh dalam penelitian kita. Atau misalnya gajinya juga harus sama dong. Jangan misalnya karena D1 gajinya misalnya 3 juta 4 juta, sementara sales kita misalnya yang hanya D3 kita gaji 2 juta 2 juta setengah. Artinya ketika ada ketimpangan, perbedaan gaji juga akan mempengaruhi dong terhadap produktivitas penjualan. Jadi ada hal yang dikontrol, ada hal yang diawasi, yang tidak boleh beda, yang tidak boleh berubah. Supaya kita ingin betul-betul murni ingin mencari hubungan kausal antara variabel bebas, sales force tadi ya, produktivitas penjualan terhadap misalnya hubungan antara pendidikan D3 S1 terhadap sales force tadi. Supaya supaya hasilnya lebih akurat, maka kita membutuhkan pengkondisian. Jadi variabel kontrol itu sebenarnya lebih dekat dengan terminologi pengkondisian keadaan supaya hal itu sama perlakuannya
untuk beberapa variabel beberapa komponen atau indikator yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Oke, jadi hanya beberapa variabel itu dalam penelitian kuantitatif kiranya bisa bermanfaat dan bisa dijadikan sebagai rujukan dalam kegiatan penelitian berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.